Jadi hakikatnya kalau kita pengen bahagia, niku kita harus bisa membina diri kita. Piye carane iso meraih kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi kita punya impian. Jadi iso bahagia piye to? Kita yang buat standar. Nah, secara materi mungkin kadang-kadang kita itu membuat standar gini. Aku wis bahagia yang siji duwe rumah. Nah, kita semuanya sudah punya rumah nggih. Kalau kita punya Supra 100 cc, mungkin ketika akan muncul sepeda motor yang terbaru, kebahagiaan kita terkurangi. Wah, ini nek kalau ini Supra X125 itu juga kaya Supra X125. Maka kepuasan dengan Supra 100 cc berkurang ketika datang Supra 125 cc. Begitu seterusnya. Keberuntungan itu kalau hati kita itu hati yang suci. Nek reget orang untung, contohnya hati suci itu gini. Yang ada apa-apa kita itu selalu husnudzon. Kita orang tekoi ngomong oh aja-aja ke perjalanan, oh aja-aja ke repot, oh aja-aja age awake ora penak. Itu namanya husnudzon. Nek sithik-sithik kita suudzon, kira tekoi paling mergo kae teko, jadi gak pengen roh. Itu kadang-kadang hati kita itu akan semakin tambah gimana ya? Tambah mangkel, tambah anyel dan seterusnya. Maka dikatakan di Quran surah Asy-Syam ayat 9 sampai 10 tadi, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan sangat rugi orang yang mengotorinya. Maka mari kita untuk membiasakan diri husnudzon, pikirannya sing apik. Maka mari kita terbiasa untuk husnudzon, itu insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Nah, itu termasuk bagian dari adab kita kepada diri kita sendiri untuk menyiapkan supaya apa? Ya hidup kita ini bisa merasakan bahagia. Oke, itu berarti kita sudah seudon. Mungkin dia malah justru menyempatkan iso jamaah, berjamaah dia maka dikir karo mlaku kan boleh. Dikir sama sepeda motoran boleh enggak? Boleh. Jadi justru kita ketika sambil berjalan itu ya nyopir, ya sepeda motor, itu hendaknya kita membiasakan dengan berzikir. Tapi ketika Masya Allah dengan ucapan-ucapan kalimat thayyibah itu justru akan menenteramkan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini soalnya Bismillahirrahmanirrahim sesok bandani, Bismillahirrahmanirrahim sesok ditambah. Kan bisa jadi supaya kita betul-betul bisa sumringah loh. Pedok segala orang itu nih hatinya longgar, orang hati merenggut gitu. Setiap orang itu kira-kira setiap orang yang datang ke masjid ini semua orang atau hanya beberapa orang? Semua orang. Ini kullukum itu semua orang. Bahwa sebelum yadkhulul jannah, semua orang akan masuk surga. Setiap kalian mau swarga. Jadi kita itu wis dijatah Rasulullah menunggu jadi saben-saben umatku masuk surga. Suruh masuk surga kok nggak mau itu siapa? Maka Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, sing manut karo aku ya kon poso-poso, kon salat-salat, kon sedekah-sedekah, kon qaulan ma'rufah, kon berkata yang baik ya berkata yang baik, maka dia akan masuk surga. Wa man 'asani, dan barang siapa yang bermaksiat, males karo sunnahku, males kalau dawuhku gak dilakoni, faktor abaya itu orang yang tunggal. Nah, siapa yang tunggal itu? Asoni tadi. Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang membuatkan buruk melakoni dawuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita berikhtiar dan berdoa mudah-mudahan kita masih senantiasa golongan orang-orang yang senantiasa taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perkara yang mengotori dan merusak jiwanya adalah kekafiran dan kemaksiatan. Jadi kita tadi membahas yang pertama, akhirnya wajib itu suci sih. Kemudian perkara yang bisa mensucikan jiwa itu apa?
iman dan amal saleh. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi ini ketika kita iman kepada Allah, terus beramal soleh, sholat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa. Tapi kita melakukan dosa itu satu dosa menutupi hati, satu dosa menutupi hati. Maka semakin lama ketika kita akan semakin banyak melakukan dosa, semakin banyak melakukan yang sifatnya maksiat, hati itu akan semakin tertutup. Kalau hati itu semakin tertutup, nglakoni dosa wis santai wae, ngapusi wong ya santai wae, ana gak apa-apa, ngapusi ngono iki gak apa-apa. Kalau rasa begitu. Kenapa? Karena hatinya semakin tertutup. Maka mari kita membuka hati kita dengan memperbanyak amalan ibadah, dan jangan lupa kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan sertailah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus kesalahan, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kalau kita pengen menjaga kesucian jiwa, itu adalah dengan iman, dengan takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua dimanapun berada. Jadi orang boleh masjid tok takwa itu. Di jalan itu kita juga takwa. Di jalan itu kita punya sifat namanya isar. Isar itu adalah mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Apakah kita ini termasuk orang yang punya sifat itu? Pada dasarnya ya. Contoh, kita itu punya orang tua, kadang-kadang anak memakai anak itu, wong tuane sing ngalah. Sing penting anake, anake omah ngarep, pak emboke omah mburi. Anake omah gede, pak emboke omah cilik. Kita semua merasakan. Lo ya merasakan. Artinya apa? Ketika orang tua itu harus mikir anak, itu gak mikir apa itu. Itu berarti mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Maka ketika di jalan raya kita monggo juga punya sifat isar. Karena saya akan nyabrang, beri kesempatan. Kalau butuh nyambung bues, terus tidak. Kalau memang kita bisa berikan kesempatan, lihat ini manusia nyabrang, aku beri kesempatan. Tengok mobil ya udah langsung langsung pakai lain orang nyaman, beri gak ada banget, laku saya berarti. Monggo juga. Jadi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu juga bagian apa? Kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan seterusnya itu adalah apa? Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha itu tentu orang kok niate ngene, tak nyolong ora tak sepoke. Nyolong tak sudah oke. Tidak seperti itu, tetapi wa atbi'i sayyi'atal hasanata adalah kita ingat dulu kita pernah bermaksiat, dulu kita pernah nyepelekin, dulu kita tidak pernah melakukan, maka kita menutup sekarang dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan ibadah. Sing maunya perbuatan yang jelek sekarang beramal dengan perbuatan yang baik. Itu adalah wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, itulah ternyata kalau kita berakhlak, bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, itu orang lain akan menghargai kita. Ini makna roh menuhi perkirnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Dengan pembicaraan yang baik. Kalau memang kita bisa dengan bahasa tutur kata yang sopan, ya gunakan tutur kata yang sopan. Meskipun sama-sama mengucapkan dan paham maksudnya. Kalau dengan orang tua, nek memang iso untuk sithik-sithik nganggo basa ya nganggo basa. Nek ora iso ya bahasa Indonesia. Itu juga bagian dari kita wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Jadi tobat itu yo kapok dari hal-hal yang tidak baik. Gelok, kudu tidak ngono. Kemudian yang terakhir, kita bercita-cita, berazam, berjanji. Wis aku gak nglakoni ngono kae. Aku ndek wis tau ngombe, wis gak apa-apa ngombe ndek. Gelok, aku ndek tidak ngombe, wis gak kaset ngombe, wis berazam aku ora akan baleni ngombe meneh. Umpamane diajak kancaku aku cukup matur nuwun wis ngono kae. Kenapa? Bertaubat. Aku ndek wis tau main wis gak apa-apa piye lah. Gelok aku cari lain piye zaman piye. Wes akhirnya mau kapok, wes aku akan main menang. Itu adalah contoh kita bertobat. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman,
bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kita itu dijauhi dari Allah Subhanahu wa taala, tubu taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Aja kapok lombok itu pedes apa akuran kanangan sambil meneh. 5 dino kas petuk mie ayam. Wah, mie ayam ini agak anggo sambel ya gak mantep. Akhirnya apa? Ya rasane pedes menang-menangane. Wah, pedes e. Wah, apa aku seragam makan sambel meneh. Sok sesasi kas ketemu sate. Sate kok gak nganggo lombok iki rasane ya hambar. Akhirnya ketemu lombok meneh. Rasulullah itu dalam sehari semalam itu ketika beliau beristighfar minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 100 kali. Wis pokoke awake dhewe nek istighfare cek sithik ditambahi monggo. Ora cukup astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ora mung ping 3 tok, monggo bar salat nek iso ditambahi dhewe. Ping 10 nek ping 10 berarti lor salat ping 5 ping 50 tagihan. Berarti sak salatan ya ping 20. Itu insyaallah minimal bisa 100 kali. Masih ingat ya dulu dengan kisahnya tukang roti di Baghdad itu, ya, tukang roti yang memang beliau membiasakan diri dengan kalimat istighfar. Mula monggo nek awak dhewe iso ngamalke itu luar biasa. Wae mangkat ngarit astagfirullahaladzim, ora kok terus kemudian paling tanggane kebabak astagfirullahaladzim, tambahane astagfirullahaladzim tidak, tapi astagfirullah itu juga bagian dari zikir bertobat ya cuma ditambahi begitu. Yes, lanjut makanya kita istighfar itu ya menjadi kalimat-kalimat yang membiasakan diri lisan kita dengan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ya, maka bersolat monggo nek iso ya ditambahi jangan hanya 3 kali tetapi lebih dari itu. Meskipun kaifiatnya di sana diajarkan minimal 3 kali. Tapi berapapun kita boleh membaca kalimat istighfar karena itu bagian dari pengakuan akan dosa-dosa yang kita lakukan dalam sehari semalam. Maka sholat yang satu ke sholat yang lain adalah bagian dari Allah mengampuni segala salah kita. Karena malaikat moto itu dosa senantiasa dilakoni. Awak dhewe mbak tenela yang nulis kadang-kadang wis dosa. Nah, makanya ini juga kadang-kadang itu lisan menjadi dosa loh awak dhewe. Hibah kok ngomong ke elak umum kok. Ya, maka kita juga tidak boleh seperti itu. Maka hati-hatilah kita membersihkan diri dengan apa? Dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Allah itu lebih suka kepada orang-orang yang mau berikhtiar. Meskipun kadang-kadang ikhtiarnya itu manggut kepleset dosa. Daripada orang yang menjaga kesuciannya sepi mau nek apa-apa tawakal pada Gusti Allah. Lah iki nek pacae waras yo waras. Rasa golek-goleki kok nek supayane kene mati yo gak apa-apa, nek kan ora apa-apa. Jadi sungguhnya Allah lebih suka kepada apa? Kepada orang-orang yang beriman itu yang berikhtiar. Memang berikhtiar itu kadang-kadang yo kesenggon dosa. Sapa wae pamane? Ya tani mungkin kadang-kadang kesenggon dosane pasure telan depen. Ini bergarengane tonggone gangsur sithik. Itu kan yo dosa yo kan. Guru mungkin makate yo telat. Itu yo mungkin kadang-kadang yo dosa. Awak dhewe nyare kadang-kadang yo mungkin yo ora sengaja nyenggol dadi balik kesenggol yo gawa sisan itu bisa jadi yo dosa. Awak dhewe nyawang wong ayu ora pakai kedep-kedep yo malah dosa. Itu. Makanya itu loh bahayanya Pak Dewi ternyata nggak bisa lepas dari itu. Maka taubat adalah jalan satu-satunya yang harus kita tempuh. Ya Allah, nek aku mau nyawang itu jalan ya Allah, banyak dosa ya Allah, ampuni ya Allah, astagfirullahaladzim. Orang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mak kaya namake ya, padha wae itu tadi astagfirullah di mulut tapi di hati kita kan nggak orang astagfirullah. Ya, gitu kan. Makanya taubat itu sesungguhnya ya tekan jero kono gitu loh. Nah, itulah namanya
ketika kita belajar untuk mensucikan jiwa. Mari kita masing-masing berikhtiar. Dengan tok pulau barang yang wonten ikhtiar. Awal itu masing-masing berikhtiar supaya semakin hari kita juga semakin tambah hati kita menjadi bersih, sehingga amal yang kita lakukan itu senantiasa bersih. Dan amal kita itu hati kita bersih, ya insya Allah kebahagiaan itu akan menjadi capai. Dan apa? Pikiran kita akan semakin banyak berpikir husnudon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek panenane memang akeh ra tapi apik husnudon. Mungkin Gusti Allah yakin usiaku nek kaya ngene iki ya sabar ora. Nek pamane pas apik, kita juga husnudon. Gusti Allah yang muji aku iki panenanku apik iki syukur apa? Ora gitu kita itu. Nah, ini sekali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada taubat. Jadi bagian dari adab kita terhadap diri kita sendiri yaitu senantiasa mensucikan cara mensucikan jiwa. Salah satunya cara menjaga adalah dengan banyak bertaubat kepada